Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah mau bergabung pada wawancara saya bersama Bapak Rizky. Oke, yang pertama-tama, hari ini perkenalkan nama saya Aritna Grasuti, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945. Narasumber saya, Bapak Muhammad Rizky, SIKOM, M.Medcom, sebagai salah satu dosen FISIP dan Prodi Ilmu Komunikasi, sekaligus Kepala Lab Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Topik saya hari ini adalah smartphone media krusial bagi masyarakat desa, yang berkaitan dengan jurnal beliau, jurnal Bapak Rizky, bersama dengan Bapak Bagus Cahya Syah Adi Pradana, Esos M.Medcom, yang juga merupakan dosen Prodi Ilmu Komunikasi, dengan judul jurnal Literasi Dampak Penggunaan Smartphone bagi Kehidupan Sosial di Desa Ngadirejo, Kabupaten Pacitan. Tujuan wawancara saya kali ini adalah yang pertama untuk pemenuhan tugas evaluasi akhir semester teknik wawancara, dan kemudian untuk memahami dampak akan krusialnya smartphone bagi masyarakat. Dengan dosen pengampu Ibu Dewi Sri Andika Rusmana, SIKOM, M.Medcom. Oke, langsung saja ya Pak Rizky, selamat siang. Selamat siang, Aritma. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat. Di rumah atau di lab sekarang, Pak? Saya di lab. Jadi, ya, di lab. Oke, langsung saja. Mengapa Bapak lebih memilih melakukan penelitian di desa daripada di kota? Saya melihat ini kan merupakan sebuah fenomena di mana gempuran kemajuan teknologi komunikasi ini kalau di kota ya sudah ya mainstream sekali ya. Tapi bagaimana ketika hal itu bisa didapatkan atau bisa diakses oleh saudara-saudara kita yang berada di desa. Jadi memang di desa ini penggunaan dari perangkat komunikasi ini, terutama smartphone ini memang bisa dibilang masih bukan benar-benar baru, tapi memang masih harus atau perlu dilakukan beberapa hal yang istilahnya apa ya Mbak Aritma ya, perlu diperhatikan beberapa hal agar mereka ketika menggunakan smartphone ini tidak sampai membawa dampak yang buruk bagi dirinya. Jadi dan memang teknologi ini bagi masyarakat di pedesaan ini memang masih sangat terbatas, jadi belum semuanya bisa mengaksesnya, dan kebutuhan informasi akan apapun itu di desa ini juga sangat diperlukan bagi masyarakat, sehingga bagi warga yang memang belum bisa atau memiliki akses ke sana, ini ya mereka mau tidak mau juga harus menyesuaikan diri dengan kehadiran smartphone atau gadget di lingkungan mereka. Seperti itu kira-kira. Tapi menurut Bapak memungkinkan nggak jika Bapak melakukan penelitiannya di kota? Memungkinkan juga, tapi memang saya lihat di sini fenomenanya ini lebih mengena, lebih istilahnya itu ketika saya melakukan penelitian ini di desa ini memang ada yang latar belakang yang memang sangat bisa dibilang sangat kuat ya. Karena kalau saya melihat di kota itu kita sudah tidak heran dengan aktivitas sosial mereka. Tanpa adanya gadget atau smartphone pun masyarakat di kota saya rasa kalau memang dia sudah fokus pada pekerjaan itu ya bisa dibilang mereka sama kanan kirinya juga
kurang perhatian juga. Tapi meskipun itu masih ada. Jadi kalau di desa memang saya melihat di sini di mana desa ini terkenal dengan tingkat sosialisasinya, tingkat interaksinya yang sangat tinggi. Kemudian bagaimana kehadiran alat-alat ini, kehadiran perangkat ini di desa ini bisa merubah perilaku mereka, bisa merubah perilaku sosial mereka. Kemudian bagaimana dampak-dampak yang diberikan terhadap penggunaan atau akses yang diberikan oleh perangkat komunikasi ini dan sebagainya. Jadi memang kalau misalkan memang dilakukan di kota ini bisa saya lakukan, ya saya ingin mencari sesuatu yang baru, karena kalau di kota itu memang sudah sangat-sangat sangat mainstream sekali, dan saya rasa kalau di kota ini mereka memang sudah terbiasa dengan kehidupan itu, karena memang kita nggak bisa bilang itu suatu ya memang itu merupakan suatu kebutuhan suatu kebutuhan pokok, di mana masyarakat desa ini juga memerlukan hal itu untuk menyokong, mendukung segala aktivitas mereka, seperti itu, Mbak. Oh, jadi jika di kota itu bukan suatu fenomena yang cukup mengejutkan, namun jika di desa itu bisa dibilang begitu ya. Jadi kalau di kota itu ya bisa dibilang bukan, ya nggak kaget gitu loh dengan sudah wajar gitu ya, Pak. Karena kan ini perkembangannya juga bertahap, mulai dari kalau dulu itu mungkin Mbak Aritma pernah mendengar atau melihat pager yang hanya bisa menerima teks saja, kemudian berkembang lagi menjadi handphone yang ya warnanya masih monokrom hitam putih, lagunya masih monofonik, kemudian naik lagi dan sampai terus ke pada tahap adanya smartphone ini. Jadi kalau di masyarakat desa, kalau boleh saya ungkap ya, ini berdasarkan hasil analisa saya, mereka untuk memiliki sebuah telepon itu sudah sangat harus atau membutuhkan biaya yang cukup tinggi, seperti itu. Jadi ketika mereka bisa mengakses alat komunikasi itu secara pribadi, ini merupakan hal yang benar-benar baru bagi masyarakat di desa ini. Kalau di kota ya saya rasa mereka sudah mulai bisa beradaptasi, mulai dari pager, kemudian handphone yang monofonik, yang monokrom, kemudian naik lagi ke yang lebih bagus kayak Nokia yang mulai berwarna, dan sebut merek, maaf. Ya itu sensor nanti, Pak. Iya, jadi seperti itu. Jadi mereka bisa merasakan tahapan-tahapan itu kalau di kota. Sedangkan di desa, untuk memiliki perangkat komunikasi secara pribadi, secara personal itu memang dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, dan bukan hanya pembelian perangkatnya saja, untuk perawatannya, mendapatkan akses sinyal dan sebagainya, itu membutuhkan effort atau membutuhkan usaha yang lebih gitu. Jadi kalau di desa itu misalkan ingin telepon kemana gitu, ada wartel, memang ada di sana wartel, fax. Jadi mereka memang lebih memilih menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan ketimbang memiliki perangkat itu secara personal, itu dulu. Dan ketika perangkat komunikasi atau smartphone ini mulai masuk, mereka ya yang mereka tahu itu. Gitu. Jadi dari evolusinya, dari bagaimana menggunakannya itu saya rasa ini merupakan satu kemajuan ya. Artinya mereka tanpa melihat atau tanpa merasakan evolusi itu, artinya dari perangkat komunikasi modern yang dimiliki oleh orang-orang kota ini, mereka secara bertahap gitu. Secara bertahap, tahapannya itu mereka tidak melalui secara sempurna, seperti itu.
Iya, tiba-tiba sudah smartphone gitu. Iya, tiba-tiba handphone, mungkin langsung handphone, kemudian Iya. smartphone gitu. Ya, dulu saya di desa cuma 1 orang, Pak, yang itu, yang Nah, kadang pakai. gantian toh. Iya, 1 orang. Kalau udah punya handphone berarti kaya banget gitu. Kalau Nah, pager itu dia, itu yang belum. ya dari situ yang apa namanya saya lihat. Jadi dari latar belakang itulah saya memilih mengapa penelitian ini saya lakukan di desa seperti itu. Ya, baik. Cukup dia, Pak. Jelas sekali itu, Pak. Di desa memang dari dulu smartphone merupakan barang yang langka. Handphone itu cukup. Barang mewah ya, barang Ya, yang langka dan barang yang mewah sehingga memang dibutuhkan itu tadi. Mereka lebih senang ini sih sebenarnya pada dasarnya orang-orang saudara kita di desa itu lebih senang ngambil simpelnya saja. Kalau ada orang lain yang sudah punya, ya sudah kita nanti misalkan ada apa-apa ya bergantung ke dia. Katakanlah wartel lah, contohnya wartel. ya, Jadi setiap rumah itu nggak perlu masang telepon, jadi cukup ke wartel itu ada apa-apa kirim faxnya kirim ke sana nanti diambil kan seperti itu. Dan ya memang itu membutuhkan biaya juga. ya. Kemudian apa yang membuat Bapak lebih fokus kepada dampak penggunaan smartphone daripada dampak lainnya itu, Pak? Misalkan kan ada sekarang sinetron di televisi seperti itu. Ya, jadi memang begini, kalau acara televisi itu ada jadwal penayangan. Artinya dia hanya tayang di jam-jam tertentu saja. Misalkan kayak sinetron yang ya lagi booming itu ya, sinetronnya Mas Al itu. Itu kan tayangnya jam berapa sampai jam berapa. Jadi kita hanya menyempatkan waktu, hanya meluangkan waktu di jam-jam itu saja. Nah, namun berbeda dengan smartphone. Di sana, saya mengambil beberapa sampel, beberapa ini orang untuk saya jadikan sampel. Jadi memang mereka itu mengakui bahwa setiap saat, dimanapun, kapanpun mereka berada, mereka tidak bisa terlepas dari apa yang dinamakan dengan smartphone itu. Kalau bagi orang tua, smartphone ini bisa dijadikan sebagai memang media komunikasi ya, sarana komunikasi untuk mendapatkan informasi. Namun tidak begitu dengan generasi muda di sana. Saya ambilkan contoh dari siswa SMP di sana. Jadi siswa SMP ini yang saya jadikan sampel ketika saya wawancara, memang ada beberapa dari mereka ini yang istilahnya itu pagi, sore, siang, malam, menjelang pagi itu handphone terus. Bahkan ada salah satu orang tua di antara siswa yang saya ambil data tersebut, mereka mengatakan bahwa aku iki wis gak dianggap, istilahnya itu apa ya, saya ini sudah nggak dianggap di rumah, jadi dia lebih memperhatikan, lebih lebih apa istilahnya, memberikan perhatian lebih kepada handphonenya. Nah, sebagai pengalihan ini kan sesuatu yang miris sekali, sesuatu yang sangat miris sekali ketika mereka usia mereka itu seharusnya memang tingkat sosialisasinya itu harus ditanamkan dengan baik agar nanti ketika mereka beranjak ke usia yang lebih matang itu tidak kaget dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka, kemudian bisa bersosialisasi dengan baik dan sebagainya. Itu sama sekali bukan tidak ada ya, kurang diperhatikan di sana. Dan saya mengamati sendiri pada saat itu memang ketika sekolah itu masuk pukul 7:30, jam 6:30 ada beberapa anak ini kurang lebih 6 sampai 7 anak itu sudah berada di depan sekolahnya.
Saya kira, wah, rajin-rajin ya anak sini. Coba mahasiswa Unpad kayak gini. Dulu itu pikiran saya seperti itu. Tapi ternyata apa? Mereka hanya meluangkan waktu, hanya berupaya untuk bertemu atau berkumpul dengan teman-teman yang memiliki istilahnya itu apa? Hobi yang sama, di permainan yang sama. Apa itu istilahnya dulu? Kayak Mobile Legends atau apa? Saya juga kurang memahami. Game online gitu ya, Pak? Game online. Dan mirisnya lagi ketika mereka berkumpul menjadi satu, itu sama sekali kalau saya amati sama sekali tidak ada interaksi di sana. Jadi hanya duduk untuk ngegame duduk gitu ya? Duduk menghadap gadgetnya gadget, dan ya itu. Entah karena ini mereka baru baru mendapatkan akses itu, atau karena memang benar-benar ada faktor lain. Tapi kalau ketika saya wawancara kepada salah seorang dari mereka, jawabannya itu ya singkat, padat, jelas. Kalau tidak dimainkan saya nggak bisa naik level, gitu aja. Keuntungannya apa? Ya kalau naik level itu apa sih istilahnya, poinnya itu tambah, kalau poinnya tambah bisa beli ini. Jadi kesenangannya itu kesenangan maya, kesenangan bukan kesenangan yang yang benar-benar nyata gitu ya. Nyata, iya. Jadi kesenangannya itu kesenangan maya. Kalau saya punya poin banyak, saya bisa beli fasilitas yang lebih baru, dan ternyata di antara mereka itu saling berkompetisi gitu loh. Ayo Sopo, siapa yang lebih dulu bisa mencapai ranking sekian, siapa yang bisa lebih dulu mencapai target ini. Nah, itu seperti itu. Jadi memang hal-hal yang ada di dalam dunia maya itu yang sampai mengalahkan aktivitas sosial mereka. Itu. Jadi ya kalau saya melihatnya itu juga sangat-sangat ini juga, sehingga dampaknya sehingga berbeda dengan ya saya rasa ini nggak hanya di satu desa itu saja, di kota ataupun di manapun hal ini memang membawa dampak yang cukup signifikan ya. Coba kita lihat etika anak-anak sekarang ketika berbicara kepada orang yang lebih tua, ketika berjalan, ketika bersikap, bertingkah laku di hadapan orang yang lebih tua. Kita bisa lihat dari situ. Apakah dia memposisikan dirinya sebagai orang lebih muda? Saya kalau saat ini kebanyakan kok tidak ya. Mereka itu lebih ya ini duniaku, ya duniaku. Dunia saya, bukan dunia orang lain. Jadi ya seperti dunia itu miliknya gitu ya. Ada orang tua duduk lewat ya lewat, ya kalau anak-anak zaman dulu kan ketika ada orang tua gitu, kita lewat di depannya membungkukkan badan, paling tidak permisi Pak, Bu. Kalau sekarang biasanya enggak, berlewat jalan gitu, kadang tanpa bertegur sapa, tanpa ada interaksi apapun, ya sudah lewat begitu saja. Nah, memang dampak yang luar biasa ini yang perlu dikendalikan. Kita tidak bisa menghilangkan itu, tapi kita bisa meminimalisir dampak itu. Nah, ini yang memang sesuatu yang harus disampaikan kepada orang-orang, terutama kalangan pelajar dan orang tua dari si anak-anak ini, ataupun orang tua ketika anak-anak mereka mulai bisa atau mulai mampu memiliki kemampuan untuk mengakses gadget ini, seperti itu. Itu di sana di SMP-nya boleh bawa handphone ya Pak ke dalam sekolahnya? Jadi
ketika proses belajar mengajar, handphone memang diletakkan di depan kelas ya. Jadi di meja guru itu ada memang kayak semacam kayak wadah, baskom, keranjang gitu loh. Jadi semua handphone itu diletakkan di sana. Kapan mereka bisa mengakses handphone itu? Ketika istirahat dan pulang sekolah. Gitu. Cukup mengejutkan ya Pak, di SMP saya soalnya enggak boleh sampai sekarang Pak. Iya. Boleh bawa. Jadi memang boleh, di sana boleh membawa handphone, tapi ketika proses belajar mengajar itu diletakkan di kayak mereka tuh meletak ada keranjang gitu. Ada semacam keranjang diletakkan di sana, boleh diakses ketika istirahat maupun ketika pulang. Gitu. Jadi dan ketika istirahat pun saya rasa mereka juga tidak ada interaksi dengan teman-teman yang lain, handphonenya diambil, kemudian mereka ya sudah nongkrong di tempatnya masing-masing dan tidak ada interaksi dengan sesamanya. Dan memang berbeda, Mbak. Memang berbeda. Jadi ada kebetulan itu satu kelas, ada memang satu anak saya, kenapa kamu nggak ikut itu teman-temanmu itu? Padahal dia punya handphone. Padahal dia bisa istilahnya kalau saya lihat ya bisalah kalau untuk beli pulsa data itu bisa. Dan dia tidak mau memberi seperti teman-temannya itu ya alasannya cukup, gitu ya, Pak? Alasannya cukup sederhana sih. Saya ingin fokus belajar, Pak. Saya main game main, saya juga punya game itu, cuma saya main hanya ketika waktu senggang dan sangat jarang, ini saya rasa ditemui itu sangat jarang sekali anak yang seperti itu. Saya juga gitu Pak saya. Nah, nggak usah kamu, saya juga gitu. Main handphone. Nah, jadi memang sangat jarang kalau kita menemukan anak-anak yang tipe-tipe seperti itu. Terus kapan kira-kira kamu bermain game ini kapan? Ya kalau mungkin Sabtu atau ketika menjelang tidur atau ketika dia memang benar-benar nggak ngapa-ngapain itu. Dan memang berbeda ya karakter setiap anak ketika sudah dapat atau terpengaruh oleh gadget atau smartphone itu memang sangat berbeda. Dari segi sosial itu sudah bisa dilihat ya. Jadi si anak yang tadinya mengakses gadget hanya untuk hiburan ya, maksudnya hanya untuk hiburan, artinya ketika ia benar-benar kosong, tidak ada kegiatan sosial ya, dia baru mengakses itu. Memang berbeda ketika selama saya menginap di sana, si anak ini ketika ya memang akses sekolahnya itu pasti melewati rumah yang saya tempati itu. Ya anak yang ini tadi yang yang membatasi diri dengan gadget tadi. Yeah. Ya ketika bertemu saya itu ya ngaruh-ngaruh ya menyapa gitu. Menyapa. Dan kelompok anak yang bagian dari kelompok anak yang tadi saya yang sering main gadget sering main game itu. Yeah. Ada yang menyapa cuma ya sudah lewat. Yang lain cuek gitu ya. Iya, memang berbeda, sangat berbeda. Saya lihat dari segi interaksi sosialnya memang sangat berbeda. Itu. Dan ternyata itu nggak hanya di luar, di rumah pun seperti itu, yang lebih miris itu. Ketika ada orang tua, salah satu orang tua di antara mereka itu bilang, nggak hanya di luar loh, gitu itu. Di rumah itu juga gitu. Aku kayak nggak dianggap, saya itu kayak sudah nggak dianggap. Sampai ibunya itu bilang gitu. Jadi kalau disuruh apa-apa itu susah sekali. Jadi lebih mengutamakan smartphone-nya daripada orang tuanya. Jadi nggak tahu ya itu bagaimana. Ya memang kita tidak bisa mencegah. Kita tidak bisa mencegah kehadiran
gadget, smartphone, gadget atau ya. alat-alat teknologi ya. komunikasi yang terus berkembang ini kita tidak bisa mencegah. Namun kita bisa meminimalisir dampak yang diberikan. Sehingga memang diperlukan itu tadi literasi bagaimana perangkat ini bagai dua sisi mata uang. Dia juga memiliki dampak positif. Selain itu dia juga memiliki dampak yang negatif. Kalau kita bijak, bagus. Bagus sekali dampaknya. Usaha misalkan ada yang jualan online gitu ya, Pak? Nah, ya online, kemudian kayak catering. Jadi ada juga yang saya wawancara gitu ya? itu usaha catering, awalnya sepi, kemudian dia foto, dia share, promosi, meskipun hanya menggunakan satu platform media sosial, akhirnya pertama satu RT, akhirnya satu kelurahan, akhirnya dia sekarang menerima pesanan di kecamatan itu sudah terkenal. Nah itu sangat luar biasa dampaknya. Tapi kalau kita kita tidak berhati-hati, kita tidak bijak dalam menggunakannya, masalah gitu. Tidak bisa individunya ya, Pak. Ya. Jadi itu, Mbak. Berapa lama ya Pak waktu Bapak Rizky dan Pak Dana melakukan penelitian di Desa Ngadirejo itu? Kurang lebih itu 2 minggu, 12 hari ya, 2 mingguan. Ya, 2 minggu karena sebelumnya kita sudah pernah ke sana, untuk observasi lapangan. Jadi ketika turun langsung untuk mengambil data itu ya meskipun kita sudah observasi sebelumnya tidak bisa dalam waktu singkat itu karena ketika kita melakukan pengambilan data itu ada aja. Jadi ternyata di sana ada ini. Wah, ini menarik kayaknya. Kita gali datanya, ternyata ada lagi. Jadi ada hal-hal yang tidak terduga di sana. Rizky melakukan penelitiannya fokus ke desa, ke langsung RT-nya itu atau ke sekolah dulu atau gimana ini? Kalau saya ke ininya dulu, ke ke sosial ke masyarakatnya dulu. Jadi kebetulan di RT itu ada madrasah ya, ada madrasah, jadi madrasah sanawiyah SMP yang ada di situ. Jadi sekalian saya ketika observasi itu melihat kondisi yang sedemikian rupa, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil sampel juga dari sana. Itu. Mengambil sampel juga dari madrasah tersebut untuk kita lihat perbandingannya. Kita lihat bagaimana dampak-dampak yang diberikan dengan menggunakan ponsel pintar itu bagi generasi bagi para pelajar itu. Selama Bapak melakukan penelitian atau wawancara, apa saja kendala yang Bapak hadapi? Sebenarnya kalau alhamdulillah kendala itu minim sekali. Tapi ada beberapa orang itu yang memang dia sepertinya tidak mau untuk memberikan komentarnya ya. Jadi memang ada, tapi alhamdulillah itu bukan menjadi kendala yang berarti. Jadi hanya segelintir orang saja, hanya 2 orang saja yang pada saat itu tidak bersedia untuk dilakukan data ya, sehingga bisa digantikan dengan yang lain. Dan alhamdulillah dari pihak desa pun juga sangat support. Jadi ketika kita melakukan proses pengambilan atau pengumpulan data itu pendekatan persuasif juga kita lakukan kepada masyarakat dengan pendampingan dari pihak desa dan RT. Mereka sangat terbuka sekali dan memang
masyarakat di sana itu memang sangat terbuka sekali. Ya mungkin ada beberapa orang, 1-2 orang yang entah kenapa ya kita tidak Menolak bisa gitu ya, Pak. memaksakan. Iya, kita tidak bisa memaksakan itu, dan memang alhamdulillah semuanya bisa teratasi seperti itu. Ya cuman kalau apa namanya, kendala lain itu medan ya, medannya itu juga sedikit memerlukan. Aksesnya ke sana cukup sulit gitu, Pak? Bukan cukup sulit, cuma sangat ini ya, apa namanya, jauh dari, kalau dari kotanya sendiri itu kurang lebih 2 jam. Jadi masih ini. Dan dia di atas ya, di atas. Jadi memang ada titik-titik tertentu yang tidak ada sinyal. Jadi ada itu. Tapi di sana mereka masih bisa menggunakan smartphone ya, Pak? Atau bisa. Jadi memang di sana itu seperti di balai desa itu ada semacam pemancar atau penguat sinyal. Kemudian di area kayak di dekat masjid atau di lapangan desa itu ada sinyalnya di situ. Dan memang kalau saya melihat pembangunan apa namanya, pemancar-pemancar seluler itu atau tower-tower seluler itu sudah mulai banyak dilakukan di sana, sehingga bukan tidak mungkin nanti teknologi atau apa namanya, mereka ini, masyarakat desa ini dapat mengakses informasi dengan sangat cepat dan sangat mudah, itu bukan satu hal yang mustahil menurut saya. Karena dari pihak penyedia jasa layanan komunikasi ini juga sangat mendukung dengan itu apa namanya, memberikan fasilitas kepada saudara-saudara kita yang ada di pedesaan itu. Jadi ya bukan hal yang mustahil suatu saat nanti ketika kita di sana, wah aku dulu di sini nggak ada sinyal, akhirnya ada atau justru akan lebih kuat, itu nggak mustahil saya rasa, karena ketika saya di sana itu juga ada juga sedang melakukan beberapa penambahan tower seluler itu ya, bukan artis Korea loh ya, tower seluler itu BTS itu kan dulu saya kira BTS itu tower seluler, tapi ternyata artis Korea ya. BTS itu behind the scan, Pak. Oh iya itu. Mohon maaf ARMY. Nanti ada yang nggak terima, Pak. Enggak, jadi memang ya saya itu kan orangnya kurang begitu ini ya, kurang ya, bukannya gitu ya. apalagi terhadap hal-hal yang berbau asing gitu. Yang Korea. Aduh, nggak ngikuti aku. Ya. Biasanya kalau di desa itu yang bisa cuma satu itu, Pak, kartu perdana ya. Oh, enggak, Mbak. Enggak. Jadi kemarin saya melihat di sana untuk operator seluler semuanya bisa. Jadi bukan hanya si merah, si kuning, tidak. Jadi memang di sana ini apa namanya, sudah semua operator, semua vendor komunikasi sudah memiliki apa ya istilahnya itu, memiliki sudah sinyal, punya jangkauan sendiri. Ya, memiliki jangkauan di sana sudah. Ya tapi hanya di beberapa titik sementara itu, di beberapa titik, dan saya rasa itu sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus ininya, karena terkadang satu kecamatan itu hanya kartu ini kan kadang gitu. Iya. Dulu kan kalau kita misalkan mau pergi kemana, katakanlah ganti kartu untuk dapat sinyal, ya kan, seperti itu. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi, hanya saja di mungkin di satu desa itu hanya beberapa saja yang sinyal itu yang terbatas di sana, dan memang mayoritas di area itu sudah terjangkau oleh sinyal seluler itu. Di sana berarti lebih modern dari desa saya sendiri ya, Pak. Desa saya cuma bisa si merah sama si kuning itu aja dikit-dikit ya. Nanti request aja. Iya, Pak, Nganjuk. Nganjuk saja wis kuat.
Kalau yang agak atas sedikit punya saya tuh si merah itu Pak, yang bisa si merah. Ya itu nanti bukan mustahil, nanti si kuning dan si hijau, si Si biru. biru, kelabu, merah, kuning, hijau itu bukan hal mustahil karena pembangunan tower-tower seluler itu sudah mulai diperbanyak supaya pemerataan akses komunikasi bagi warga desa itu tujuan pemerataan akses komunikasi bagi semua lapisan masyarakat itu bisa terpenuhi. Memang kan tujuannya seperti itu. Tapi itu cukup itu ya Pak, memiliki dua mata pedang gitu. Agak-agak Iya, jadi bahaya. memang kehadiran perangkat komunikasi yang sudah modern ini memang memiliki ya bagai dua, itu tadi ya kalau Arif mah bilang pedang dua mata itu, atau dua mata uang ya, dua mata uang. Jadi pasti memiliki sisi positif ketika kita bijak menggunakannya, dan tentunya ketika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik akan menimbulkan dampak yang negatif pula. Seperti itu. Dari warga yang Bapak wawancarai, ada nggak Pak fakta yang sedikit mengejutkan? Kok gini banget seperti itu? Maksudnya gini banget gimana? Fakta-faktanya itu sedikit membuat mengejutkan. Selama saya melakukan penelitian belum menemukan satu hal yang memang sangat mengagetkan, belum. Cuma ya itu tadi seperti yang awal saya utarakan, mendengarkan penjelasan beberapa warga yang anaknya kecanduan gadget itu sampai dia tidak dianggap, itu merupakan salah satu hal yang cukup mengejutkan sampai miris ya menurut saya, karena ternyata gadget ini belum bisa dimanfaatkan dengan bijak. Jadi mereka hanya memanfaatkan gadget ini hanya untuk kepentingan hiburan yang ya bolehlah kita menggunakan gadget ini sebagai media hiburan, tapi kita juga harus bisa memberikan batasan-batasan itu. Kalau misalkan kita katakanlah kita bermain game ya, ketika kita bermain game ini hanya untuk mengisi waktu sebagai sarana atau media untuk mengisi waktu kosong, kemudian hanya sebagai hiburan dikala kita penat, kemudian untuk menghilangkan stres dan sebagainya, saya rasa nggak ada masalah dan baik dampaknya. Namun ketika game itu digunakan sebagai pelarian gitu ya? Bukan pelarian, istilahnya aktivitas pokok dalam keseharian. Nah itu yang bisa berbahaya dan menimbulkan dampak yang negatif, sampai orang tua dari salah satu siswa tersebut tidak merasa mereka sudah tidak dihargai lagi, mereka sudah tidak dihormati. Jadi si anak itu lebih mendewakan ponsel mereka daripada kedua orang tuanya. Padahal mereka ya belum sadar yang membelikan pulsa itu ya orang tuanya. Ya, uangnya masih minta. Nah itu memang dampak ini loh. Jadi ketika kita sudah menyelami dunia kita terlalu dalam tanpa kita melihat kanan kiri, hanya untuk kesenangan semata, hanya untuk kepuasan diri semata, sehingga aktivitas sosial yang seharusnya menjadi aktivitas utama kita sebagai manusia sudah mulai lambat mulai terkikis. Iya, seperti itu. Yang seharusnya ketika di rumah kita meluangkan waktu untuk keluarga, kita bisa berkomunikasi ketika ada masalah dengan orang tua, kita bisa meminta saran kepada orang tua ketika kita menemukan problem di luar, bagaimana saran orang tua, bagaimana membangun
sebuah komunikasi dalam keluarga yang bagus, itu seharusnya mereka lakukan itu. Tapi ketika mereka memegang smartphone itu lambat laun sudah mulai terkikis. Tidak semua ya, tidak semuanya seperti itu, tapi ada yang seperti itu, ada yang fenomena itu ada dan memang benar terjadi, memang benar-benar ada di Ini situ. ya di Dan saya kenyataan. rasa memang tidak hanya di lokasi itu saja, dimanapun saya rasa ada di kota, baik itu di kota. Ketika seseorang sudah tidak lagi memperhatikan lingkungan sosialnya dan lebih mendewakan handphonenya, ya. itu merupakan satu hal yang patut diwaspadai. Selain Desa Ngadirejo, Kabupaten Pacitan, sebelumnya Bapak Rizky sudah punya tujuan target desa lain atau memang dari awal sudah di desa itu saja? Ya, karena memang dari awal di situ, Mbak ya, dari awal di situ karena saya melihatnya itu pertama karena dari pihak universitas sudah memiliki akses ke sana. Di Pacitan sendiri sudah ada akses dan sudah ada kerjasama. Dan untuk desa yang saya jadikan sebagai objek penelitian ini memang dia bisa dibilang ibu kotanya dari Kecamatan Ngadirojo itu. Jadi desa ini merupakan ibu kota sebenarnya, ibu kota dari Kecamatan Ngadirojo itu sendiri, dan di mana kebutuhan akan informasi, arus lalu lintas informasi ini sangat diperlukan oleh warga, terutama bagi yang mereka yang menggantungkan hidupnya dari kayak pedagang, kemudian transportasi, jasa transportasi seperti itu. Jadi kalau dulu sebelum ada smartphone itu mereka ya untuk promonya itu ya hanya sekitar kayak pasang dari mulut ke mulut gitu ya, Pak? Ya, getok pasang spanduk, terus pasang. Jadi ya hanya orang-orang situ saja yang mengenal. Tapi sejak adanya atau masuknya smartphone, kemudian jaringan yang semakin baik di sana, jaringan komunikasi yang semakin baik di sana, ini ternyata dampaknya cukup signifikan. Dari yang angkutan, katakanlah saya kasih contoh ya, pengusaha angkutan ini yang dulunya hanya istilahnya itu di-charter oleh warga setempat untuk ke pantai atau kemana. Sekarang dia sudah melayani rute Trenggalek Ponorogo, rute ke Wonogiri dan sebagainya. Dan memang itu terus berkembang, sehingga awalnya yang dia hanya memiliki satu mobil, dia saat ini sudah memiliki lima armada, dan itu semuanya beroperasi ya karena itu tadi orang tahu dari sini, dari promo yang disebarluaskan. Kalau sana itu lebih banyak menggunakan Facebook. Kalau di tempat saya, ya di tempat saya, di objek penelitian saya itu memang mereka lebih banyak masih eksis ya, istilahnya masih eksis Facebook. Ketika saya tanya kenapa nggak menggunakan Instagram saja, pengoperasiannya lebih mudah Facebook, seperti itu. Nah, berarti mereka sudah mulai ini kan, sudah yang beralih ke Instagram juga sudah mulai ada itu. Tapi di sini saya menangkap bahwa orang-orang ini memiliki potensi untuk membuat konten atau membuat sebuah pemasaran produknya itu cukup baik, sehingga orang luar ketika melihat produk atau jasanya yang dimuat di Facebook itu
otomatis ketika displaynya menarik, mereka juga akan tertarik dengan kata-katanya, kemudian dengan cara pengambilan fotonya dan sebagainya. Itu saya rasa mereka memiliki kemampuan untuk itu. Sudah mulai ada semacam kemampuan untuk bisa membuat sebuah konten pemasaran atau konten-konten yang sifatnya menjual produk atau jasa mereka itu dengan sedikit lebih modern, itu sudah ada, sudah mulai terbentuk itu di sana. Jadi cukup kreatif ya Pak di sana. Ya, jadi memang ya itu tadi, ketika kita dituntut untuk kreatif dan ketika teknologi itu menuntut kita untuk bisa bersaing dengan yang lain, maka imajinasi atau apa daya kreativitas orang-orang ini akan muncul secara sendiri. Nah, ini kalau dikembangkan dengan baik, ketika kita melihat teknologi itu bisa membawa, bisa memberikan, meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, kenapa tidak kita gunakan? Itu loh. Tapi kalau kita memandang teknologi itu sebelah mata, kita terlalu takut dengan teknologi komunikasi juga akan membawa dampak buruk juga. Karena kalau kita terlalu membatasi terhadap informasi yang masuk, kalau kita membatasi diri kita terhadap pesan-pesan yang masuk juga, nanti daya atau pengetahuan kita terhadap lingkungan sekitar itu juga sangat terbatas juga. Kita membatasi juga nggak bagus, terlalu terbuka juga nggak bagus. Bagaimana caranya? Diperlukan literasi ini, pemahaman tentang bagaimana mengakses atau menggunakan perangkat komunikasi ini dengan bijak. Ya. Oke, yang terakhir nih Pak, apakah ada pesan atau mungkin juga saran yang ingin Bapak sampaikan mengenai penggunaan smartphone bagi terutama nih bagi kaum milenial seperti kita? Kalau saran sih sebenarnya ya asal kita tahu sisi positif yang bisa kita ambil dari sana, manfaatkan semaksimal mungkin, seperti itu. Tapi teman-teman juga harus bisa memperhatikan dampak yang diberikan oleh kemajuan teknologi komunikasi saat ini, dan sebenarnya kita tidak bisa menolaknya, tapi kita bisa mengantisipasi, kita bisa memberikan atau meliterasi diri kita sendiri. Itu Pak Danang ngintip itu. Meliterasi diri kita sendiri. Jadi kita bisa membentengi diri kita sendiri. Dari mana? 1, pengalaman. 2, pengetahuan. Dan yang ketiga, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, kita juga harus bisa memberikan garis pembatas yang jelas. Apakah kita ini ketika memposting atau mempublikasikan di media sosial segala sesuatu tentang diri kita, itu tidak sampai mengganggu atau mengusik privasi kita, kehidupan pribadi kita. Kita harus bisa memberikan pembatas itu. Mana yang yang sifatnya pribadi, yang tidak boleh diekspos keluar, dan mana yang bisa diekspos keluar. Karena kalau tidak, ya siap-siap kita tidak bisa memiliki sisi pribadi, sisi privacy yang ya, dan itu sangat penting. Gitu. Jadi bijaklah ketika menggunakan perangkat komunikasi kalian, ataupun kalau misalkan menerima atau menyebarluaskan informasi, mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilahnya saring sebelum sharing, atau saring dulu sebelum disebarluaskan. Apakah informasi itu benar, apakah informasi itu hoax atau apa. Intinya kita harus bijak.
Oleh sebab itu, di sini yang dibutuhkan pertama kali adalah pengetahuan. Pengetahuan diikuti dengan pengalaman dan norma itu tadi, norma-norma yang ada di sekitar kita. Etika, itu etika kita ketika berada di sosial media itu bagaimana. Etika kita ketika berhadapan dengan orang di sosial media atau media apapun yang sifatnya, karena ini banyak media yang daring ya, etika kita bagaimana, netiquette itu yang harus diperhatikan. Gitu. Terima kasih Pak Rizky sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya. Baik. Sama-sama. Kesimpulan dari wawancara kita saat ini atau kali ini adalah smartphone merupakan media yang dibutuhkan atau bisa jadi wajib dimiliki, namun tetap ada kesadaran dan pembatasan dalam penggunaannya. Akan lebih baik jika kita melakukan penggunaannya lebih bijak lagi dan melakukan pembatasan diri yang lebih baik. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama.